konten video yang paling ditakuti oleh mayoritas orang Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada salah satu konten video yang paling ditakuti oleh mayoritas orang Islam Indonesia? Tanda petik nih, mayoritas orang Islam Indonesia. Artinya kalau orang Islam di luar Indonesia kita belum membuktikan, tetapi kita buktikan untuk mayoritas orang Islam Indonesia. Konten video apakah itu? Yaitu konten video yang membahas ilmu agama Islam secara serius. Coba saja kita buktikan. Berapa banyak channel-channel YouTube yang isinya nggak karu-karuan, yang isinya kuliner, yang isinya traveling, jalan-jalan, yang isinya syahwat, yang isinya menggoda, menghancurkan keimanan, merusak moral anak bangsa. Itu sangat laris sekali, sangat laris manis. Tetapi konten-konten yang bersifat ilmu agama Islam, apalagi membahas kitab, maka sangat sepi. Itulah konten-konten yang paling ditakuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itulah umat Islam di Indonesia ini di bawah standar. Kita sebagai salah satu umat Islam di Indonesia merasa sedih, prihatin. Kenapa nih orang Islam di Indonesia ini mayoritas tetapi kualitas di bawah standar? Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita sadar mengapa kita ini merasa benci, kepanasan, tidak sudi terhadap konten-konten pengajian. Padahal nih, mumpung ada YouTube, kita punya kuota internet, kita punya data paket data internet, kita punya wifi, kita punya uang untuk beli HP yang bagus. Kemudian setelah itu kita punya uang lagi beli paket internet, paket data kuota internet. Kemudian ada yang punya wifi. Tetapi mengapa tidak digunakan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah? Kan aneh. Aneh kelak di yaumil qiyamah kita bagaimana mempertanggungjawabkan itu semuanya. Wahai fulan, kamu telah diberikan tubuh yang sehat, akal sehat, pikiran sehat, telah diberikan harta juga melimpah, kamu mampu beli HP, beli paket pulsa, data, internet. Kamu setiap hari punya waktu yang luang, tetapi kenapa tidak digunakan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah? Untuk apa hartamu? Untuk apa waktumu setiap hari? Engkau habiskan untuk sia-sia. Allah Azza wa Jalla telah memberikan segalanya, tetapi engkau pakai dengan sia-sia. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu semuanya? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengapa nih orang Islam di Indonesia ini enggak sadar-sadar? Cobalah kita renungkan. Setiap kampung ini kan mayoritas Islam, umat Islam. Hampir 100% orang Islam. Tetapi jujur saja, setiap kampung itu berapa santrinya? Berapa nih? Kan mulai kecil nih kan semuanya wajib masuk sekolah SD. Semuanya generasi bangsa masuk SD. Tetapi pertanyaannya berapa yang masuk ke pesantren? Ayo, mungkin ada 2, 3, 4. Dari berapa total jumlah anak? Kemudian yang masuk SMP berapa? Hampir semua kampung masuk SMP. Terus kemudian pertanyaannya, siapa yang masuk pesantren? Berapa orang? Usia SMA. Ini kita kalau tidak merenung, umat Islam ini Masya Allah luar biasa. Bahkan sudah ada konten-konten di video YouTube tanpa harus mendatangi guru. Kok masih nggak mau? Kan kebangetan. Kita lihat teman-teman kita yang para ustadz, para kiai, bahkan para pengasuh pesantren itu kita dorong untuk membuka channel-channel di YouTube pengajian kitab-kitab. Tetapi kami kemarin mengadakan pertemuan di Pandeglang, di daerah Labuan Pandeglang, membahas tentang ini. Semuanya memiliki konten-konten, ada yang tahun 2015, ada 2016, bahkan ada yang 2012.
Tetapi penontonnya 1, 2, 3 sampai 10, maksimal 22, 200 itu maksimal. Kan aneh. Karena umat Islam itu ketakutan melihat konten-konten yang berbau Islam. Kan aneh. Sedangkan konten-konten yang mohon maaf membuka aurat, kemudian mengundang aurat, mengundang syahwat, senang-senang, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, laris manis. Siapa yang nonton? Umat Islam. Umat Islam kok enggak malu mengaku sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kira-kira adakah para sahabat yang seperti itu? Artinya, walaupun pada zaman sahabat itu enggak ada internet, enggak ada YouTube, enggak ada medsos, tetapi adakah para sahabat yang enak-enakan, hidupnya sembarangan? Enggak ada sama sekali. Para tabi'in juga enggak ada. Semuanya mereka hidupnya barokah, setiap hari mencari nafkah untuk anak istri, kemudian setelah itu ngaji, memperdalam Al-Quran dan hadis. Maka Islam jaya, disegani di mana-mana. Karena setiap umat Islam kualitasnya luar biasa. Satu orang bisa mengalahkan 100 orang. Itu kualitas umat Islam zaman dahulu. Sedangkan kualitas umat Islam zaman sekarang ini, walaupun 1000 orang umat Islam, tapi kosong-kosong, isinya nggak ada apa-apanya. Mudah sekali terombang-ambing seperti buih di lautan. Sehingga diombang-ambing oleh satu orang non-muslim saja sudah kelabakan. Walaupun 1000 orang, karena mereka ini takut kalau ada konten-konten pengajian. Apalagi konten-kontennya tentang Al-Quran. Maka kepanasan, kan aneh. Mungkin tubuhnya terlalu banyak setannya, sehingga setannya itu kepanasan. Dan dia sendiri merasa kepanasan. Karena memang setan yang ada di dalam tubuhnya itu terlalu banyak. Sehingga kalau ada konten-konten pengajian itu panas seluruh kujur tubuhnya. Enggak mau, apalagi mendengarkan, apalagi sampai menyimak, enggak mau. Tapi Islam. Coba kita renungkan di dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kitab itu Qur'anan, berupa bahasa Arab, berupa Qur'an Arabian yang berbahasa Arab. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu berupa bahasa Arab, bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar semoga kalian ta'qiluna, berakal oleh kalian. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam tidak mau mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab, berarti seolah-olah kita tidak punya akal. Tidak punya akal. Akalnya itu hanya dipasang saja tapi tidak pernah dipakai. Karena kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia kitab Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang berbahasa Arab. Mengapa? La'allakum ta'qilun, agar semoga kalian itu berakal. Bagi siapa saja yang mengaku punya akal tetapi tidak mau mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab, maka sama saja dia tidak punya akal. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, qala Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi obat. Kalau memang menjadi obat, kalau kita memang merasa sakit, hati kita sakit karena jauh dari rahmat Allah, maka kita harus mengkaji Al-Qur'an agar kita punya obat. Warahmatun, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang melihat konten-konten pengajian itu merasa kepanasan, tidak butuh, padahal dia belum punya ilmu, belum punya bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi enggak butuh konten-konten agama, maka sebenarnya dia itu tidak beriman. Wala yazidud dhalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.